Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Firdianti, biasa dipanggil Firda dengan NIM 602022021029. Saya berasal dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas final mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dari dosen pengajar Bapak Dr. Syaparudin SAG MSI. Baik, dalam tugas ini saya akan memaparkan materi mengenai penetapan harga dalam Islam. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang atau jasa. Kaitannya dengan Islam, bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Ketika harga-harga melonjak pada masa Rasulullah SAW, para sahabat berkata, yang artinya, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan dan memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kesaliman dalam darah dan harta." Hadis ini menunjukkan bahwa penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply yaitu mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi pasar dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep harga yang adil dalam penetapan harga suatu barang atau jasa. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang
yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda. Ada dua terma yang seringkali ditemukan tentang masalah harga tersebut menurut Ibnu Taimiyah, yaitu kompensasi yang setara atau adil atau iwad al-miths dan harga yang setara atau adil atau zaman al-miths. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan atau nafs al-adl. Iwad al-miths adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun zaman al-miths adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la darar, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan berbuat adil, maka tidak akan terjadi kezaliman. Tujuan utama dari harga yang adil tersebut adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi, pertukaran, dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi pada pasar kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur. Sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Karena itu, Ibnu Taimiyah menantang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Dalam Islam terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Berikut adalah beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keadilan. Prinsip utama dalam Islam adalah keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk penetapan harga. Harga harus adil bagi kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Penjual tidak boleh memanfaatkan kebutuhan atau ketidaktahuan pembeli untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Yang kedua yaitu pasar yang bersih dan transparan. Islam mendorong pasar yang bersih dan transparan, di mana informasi tentang barang dan harga dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Hal ini memastikan bahwa harga tercermin dengan adil dan tidak ada manipulasi harga yang tidak dibenarkan. Yang ketiga yaitu persaingan sehat. Islam menganjurkan persaingan yang sehat antara para pelaku pasar. Persaingan yang sehat mendorong harga yang wajar dan adil. Monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen harus dihindari. Dan yang keempat yaitu biaya produksi. Dalam penetapan harga, biaya produksi harus menjadi faktor yang dipertimbangkan. Penjual tidak boleh menetapkan harga yang terlalu tinggi yang tidak sebanding dengan biaya produksi yang wajar. Dan yang kelima yaitu nilai barang atau jasa.
Nilai intrinsik barang atau jasa harus dipertimbangkan. Faktor seperti kualitas, kegunaan, dan manfaat yang diberikan oleh produk atau jasa harus tercermin dalam penetapan harga. Dan yang keenam yaitu keadaan pasar. Keadaan pasar saat ini juga perlu dipertimbangkan. Permintaan dan penawaran barang atau jasa dapat mempengaruhi penetapan harga. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak boleh berlebihan atau merugikan pihak lain. Yang ketujuh yaitu pertimbangan sosial. Dalam Islam, penting untuk mempertimbangkan aspek sosial dalam penetapan harga. Harga tidak boleh terlalu tinggi sehingga membuat barang atau jasa tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dan yang terakhir yaitu ketentuan hukum Islam. Penetapan harga harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang melarang riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Dalam praktiknya, penetapan harga yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan transparansi antara penjual dan pembeli. Juga penting untuk mendapatkan nasihat dari para ulama dan pakar ekonomi Islam dalam hal ini. Baik, berdasarkan penjelasan yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku Muslim dalam menetapkan harga adalah perilaku pasar yang didasarkan pada permintaan dan penawaran, asalkan tidak ada kecurangan dan bertujuan untuk mencapai maslahah. Dalam kondisi seperti ini, seorang Muslim tidak memiliki pengaruh langsung terhadap harga karena harga yang terbentuk di pasar merupakan hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, asalkan tidak ada kecurangan dan memberikan manfaat baik fisik dan non-fisik. Disebut sebagai harga keseimbangan Muslim atau HKM. Pada gambar kurva harga keseimbangan Muslim dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P, jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan adalah sama, yakni sebesar Q. Titik HKM adalah titik E. Titik ini menunjukkan tingkat harga atau P dan jumlah atau Q yang diminta dan ditawarkan adalah sama. Hal ini terjadi pada barang atau jasa yang kandungan masalahnya tetap, yakni berapapun yang diminta dan ditawarkan, jumlah kandungan masalahnya tetap sama dan variabel lainnya juga diasumsikan tetap. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai penetapan harga dalam Islam. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.